Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lambat suara ibu-ibu kan? Banyak bu. Kita ulang boleh bu ya. Menjawab salam ku wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kita ketenangan di saat ada orang lain yang tertimpa musibah atau bahkan perang dan semacamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita sehat di antara adanya saudara-saudara kita yang sakit, yang menangis, merintih, terbaring kesakitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita nikmat iman sehingga mudah untuk mentaati Allah, berpuasa, kemudian salat. Karena ada orang yang hidup bersamaan dengan kita 40-50 tahun umurnya, tak mengerti bagaimana cara menghambakan kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu pulang petang dari kantor, lawa jadi makan. Awak kan berfikir elok je, mungkin haid atau nifas. Kira laki-laki bang. Ada kemungkinan elok yang kedua pikiran awak kan. Mungkin dalam keadaan belum balik atau belum berakal. Kan begitu fikirnya. Kira sungguhnya tabah kiranya. Ada kemungkinan ketiga Bapak dan Ibu. Mungkin orang kau gilo mungkin. Atau tiba-tiba hilang akal. Kan orang kalau hilang akalnya kan bisa membatalkan puasa. Dakwahnya tidak beribadah. Jadi Bapak dan Ibu, ambo sampai ke orang-orang seperti itu bagi yang nak nio sembahyang, nak nio puasa di siang hari, rancak banyak-banyak berdoa mulai tadi. Bapak itu makan lama, lalu sanang, karajo galak-galak saya, kok mati masuk serugo. Bapak dan Ibu, berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal kalam nasa patah diulu merosati, minta ampun nambo kepada Allah, rila jemaaf kanan rami. Kantang panua cepat balanjuang sukatan anak Minangkabau. Jo salam sambah ambuan juang upo jajangku ke kalam. Bapak dan Ibu, maafkan ambo kok nampak di lahir tagak berdiri, sebenarnya di batin duduk bersimpuh. Sebelum kaji kita kambang, beri maaf pada ambo bukan cedik pandai, alimu jo Allah tersimpan. Kok sentiang yo minta ke dibilai kekurang tambah ketukuannya. Ibarat kapak bedok ketek belayar di lautan, kok ke pulau camik je buayo, kok ke tengah takut je gelombang. Dicuba menyisik tapi karang untung terjajak tanah tapi. Untung kelok nasib kamu juga, dapat kaji di Bapak dan Ibu, sanang hati kita. Anan kata ibu babisi kata tangga nandak sempat hari kini ke masjid. Yo rancak kaji Ustaz tu tadi. Pandainya menyampaikan. Anak kecek tetangga penasaran, kaji Ustaz tu. Atamano ibu menangga pertanyaannya. Bako tamano, undi nak takana lu redo tapi rancak. Aku dapat bawa pulang na boyan. Nan mantap bana kalau siang kok dapat di patungke malam di pakalang daknya. Kaji kita. Tapi kok tumbuh di kaindak Bapak dan Ibu, nang kaji kok tak sampai dah.
Bagumpah darah kenado terpacak paludikan yang malu tertumpang ke badan diri. Oleh sebab itu, barilah jemaah ambo menyampaikan kaji. Kan itu para ibu? Alhamdulillah. Masuk kita ke kaji kita. Bapak Ibu, pengurus dan jemaah yang dirahmati Allah. Anak-anak Ustaz. Tenang deh. Ambo minta lah kepada beberapa orang bagi penilaian. Sia yang paling tanang dua-duanya dapat hadiah. Itu cara oleh Pak. Nan paling tanang dua-duanya dapat suara sekitar 20 menit ke depan dapat hadiah. Jadi aku boleh kado terbawa pula. Iya. Nan merah ada warna hijau. Barado si dompet. Nah, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi beko nanta sabui namanya tu kamungko baca buku catatan awak tu. Jadi tidak perlu menyimpulkan baca sih buku awak. Tapi dia. Lah, satu laki-laki, satu perempuan. Tolong Ustaz. Tolong Ustaz. Kau nak mebo saya buku itu cara nangko ada apa? Kan tak ada Pak. Lah. Tapi yang mebo kalau tidak tahan lagi akan luas bantah. Ya. Lagi deal tu. Oke, kita cari 20 menit ke depan, 20 menit. Asal bisa bertahan tapi hadiah. Perang dan syuhada Uhud. Dalil yang pertama terdapat dalam surah Ali Imran 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu." Sesungguhnya kamu mengharapkan kematian syahid sebelum menghadapi musuh. Faqad ra'aitumuhu, maka hari ini engkau akan melihat bahwa musuh itu telah datang, wa antum tanzurun, dan kamu nanti akan mengalaminya, akan mengetahuinya. Berkata ulama tafsir bahwa ayat ini berkenaan dengan perang Uhud. Bagaimana yang dimaksud oleh Allah? Ada di antara kaum muslimin ketika telah selesai perang Badar, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kemudian bergejolaklah semangat di antara kaum muslimin ketika Rasulullah di Madinah. Kemudian di antara mereka berkeinginan syahid fisabilillah. Kemudian setelah terkabar bahwa musuh akan datang, ada terjadi beberapa suasana hati di antara kaum muslimin. Ada di antaranya yang benar-benar serius, dan ada di antaranya yang membelot atau munafik. Jadi Bapak dan Ibu, tidak lima-lima ada munafik kuadu sih. Dan bahkan di lingkungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengompori kaum muslimin yang lainnya sehingga lemahlah semangat kaum muslimin. Kapan terjadinya perang Uhud ini? Ulama tafsir berkata pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijrah atau 23 Maret 625 Masehi. Jadi terjadi di bulan Syawal. Berarti setelah Ramadan. Kemudian apa penyebabnya perang ini terjadi? Yang pertama adalah aksi balas dendam.
karena kekalahan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy di perang Badar. Banyaklah tokoh-tokoh Badar, tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal pada saat itu. Maka tidak tahanlah di hatinya Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan bahkan wanita pun ikut dia turun keluar rumah, menyumbang, mengambil emas di tangannya, kalung di lehernya, kemudian dikasihkan kepada orang-orang Quraisy agar bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena kekalahan itu, suku Quraisy yang biasanya itu terpandang, dia merasa rendah. Jadi ini adalah harga diri atau kehormatan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Dari Mekah, jalur perdagangan itu ke Syam lewat Madinah. Maka pada saat itu terhambatlah orang-orang Mekah melakukan perdagangan antar negara. Kemudian apa pemicunya? Pernah satu ketika di Madinah, seorang wanita kaum muslimin pergi ke pasar, maka di antara orang kafir ini melecehkan seorang wanita tersebut. Jadi bapak dan ibu, siapa? Kalau janji tadi nak, ditarik jilbabnya, dibuka pakaiannya di tengah pasar. Maka ada laki-laki muslimin membelanya, kemudian orang ini tidak terima, akhirnya terjadi perkelahian, dan kaum muslimin membunuh orang kafir tersebut. Setelah itu, berentetlah, datang dua orang dari sana, kemudian membunuh kaum muslimin. Akhirnya banyaklah terjadi kegaduhan, maka pecahlah pada tanggal 7 Syawal. Kemudian, bagaimana kronologisnya kejadian ini? Setelah banyaknya penyebab persoalan munculnya perang Uhud ini, maka orang-orang Quraisy mengumpulkan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan ditambah 200 pasukan khusus berpakaian lengkap berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. 3.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan, lengkap dengan penari-penari wanitanya, lengkap dengan wanita-wanita yang menghibur pasukan perang dari orang-orang Quraisy. Jadi sebagai penyemangat, Pak, dibawa wanita. Sedangkan di barisan kaum muslimin di Medina hanya 1.000 pasukan. 1.000 melawan 3.000. Dan di dalam perjalanan dari Madinah ke Uhud, kurang lebih sekitar 3 atau 4 kilo, pasukan kaum muslimin dikompori oleh bin Salul, Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang dia tak terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya di Madinah. Jadi dia berkomkollah dengan orang-orang Quraisy. Di perjalanan dikompori kaum muslimin, kemudian ditarik pasukan, 300 orang membelot. Berapa tinggal lagi? 700 melawan 3.200 pasukan. Tak seimbang, Pak. Kalau bukan perkara iman, tidak ada yang tahan.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita sebutkan di atas, Ali Imran 143, di Ali Imran 142-nya apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhi najahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah manusia itu mengira akan masuk surga sebelum kami uji mereka, sebelum kami lihat di antara mereka siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar. Ternyata ini ujian yang cukup berat di antara kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi perang. Kata Rasulullah, harus ada pasukan pemanah di Bukit Ruman, di Bukit Uhud. Kata ulama tafsir, ada sekitar 50 orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga bukit tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunggui pasukan pemanah, apapun yang terjadi sebelum saya perintahkan, tak boleh tinggalkan tempat ini. Apakah nanti kita mendapatkan kemenangan ataupun kekalahan? Meskipun gagak datang kemudian memakan dagingmu sehingga kau mati. Begitulah pesan Rasulullah SAW. Berarti kaum muslimin menjadi 650 orang. 650 orang melawan 3.200 orang. Kemudian berkecamuklah perperangan itu. Dan strategi Rasulullah ini sangat jitu sehingga Hamzah, sahabat-sahabat yang lain memukul mundur pasukan sebanyak 3.000 orang. 650 memukul mundur. Bahkan disebutkan sebagian ulama, Abu Dujana ketika hendak peperangan itu, apa kata Rasulullah? Ma tattakhidhu hadha sayf bihaqqihi. Siapa di antara sahabat-sahabatku yang mau mengambil pedang ini? Jadi Rasulullah menyerahkan pedangnya kepada sahabat. Mengambil pedang ini beserta dengan hak-hak yang ada dalam pedang ini. Orang tahu apa maksudnya Rasulullah, bahwa benar-benar nanti akan syahid fisabilillah. Sebagiannya gentar. Maka apa kata Abu Dujana? Ya Rasulullah, ma haqqihi? Apa hak pedang itu? Kata Rasulullah, antaqtulu fisabilillah au syahid fisabilillah. Engkau bunuh musuh di jalan Allah atau engkau yang terbunuh nantinya. Apa kata Abu Dujana? Ya Rasulullah, aku ambil pedang itu. Maka dialah yang ikut memukul mundur musuh sampai ke barisan perempuan yang ada di musuh itu. Saking jauhnya dikejar oleh Abu Dujana. Luar biasa, Pak. Sehingga berlarianlah pontang-panting. Tinggallah segala yang tinggal. Mereka berlarian jauh dikejar oleh kaum muslimin. Karena tak ada lagi orang di Uhud, maka kaum muslimin merasa tenang. Mereka mengambil harta rampasan perang. Melihat keadaan seperti itu, orang-orang di Bukit Uhud melihat ke bawah dengan jelas, musuh sudah tak ada lagi. Kemudian peralatan perang banyak yang akan diamankan. Mereka lupa dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah. Naiklah pangkabalanya Bapak dan Ibu. Jadi awak, apa hikmahnya? Kalau awak tidak amanah dalam suatu hal, itu bisa merusak kenangan. Kata Rasulullah, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan bukit ini. Akan tetapi dia mencari harta rampasan perang, mencari baju basi rancak-rancak di bawah.
Pedang luar biasa, nak tahan kaum muslimin yang berada di atas bukit. Kemudian dia turun. Setelah turun, dia sibuk mengambil, tentu tidak siap lagi untuk berperang. Maka kesempatan itulah diambil oleh Khalid bin Walid sebelum Islam. Dia datang dengan 200 pasukan berkuda, pakaian lengkap, mode rambah banca seribu elba, mode rambah kaladi seribu. Maka apa yang terjadi? Kocar kacirlah kaum muslimin. Maka orang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Targetnya adalah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan seperti itu, maka Hamzah, paman Rasulullah, sekaligus teman Rasulullah dari kecil, maka dia lindungi Rasulullah dengan sekuat tenaganya. Banyak musuh yang mati, akan tetapi karena jumlahnya besar, tentara Khalid bin Walid dari belakang, pasukan Abu Sufyan balik lagi. Jadi dua yang dilawan, depan dan belakang. Kemudian dalam keadaan seperti itu, datanglah Wahsy melemparkan tombaknya sehingga menancaplah ke dadanya Hamzah. Meninggal Hamzah. Maka dilihat oleh Mus'ab bin Umair, orang mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sadar bahwa dirinya terkadang orang memanggilnya Rasulullah karena dia agak mirip. Maka dia ambillah kesempatan itu. Dia cari perhatian orang sehingga orang mengira bahwa dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu apa akibatnya. Kalau itu tidak dia lakukan, maka musuh akan menuju kepada Rasulullah, maka tidak bisa lagi dialihkan. Sehingga datanglah Mus'ab mengibarkan benderanya, kemudian menarik perhatian lawan. Dia datang kepada Mus'ab, maka dipotonglah tangan kanannya. Bendera itu dialihkan ke tangan kirinya, dipotonglah tangan kirinya. Kemudian ditombak, dipanah, dipukul dengan pedang, sehingga jatuhlah Mus'ab bin Umair. Tahukah Bapak dan Ibu siapakah Mus'ab ini? Sahabat Rasulullah yang paling kaya, yang paling gagah. Dialah sahabat Rasulullah. Sebab kalau dia berjalan, orang tahu bahwa yang berjalan ini adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa begitu? Karena parfumnya parfum spesial. Satu botol parfumnya bisa hidup 10 keluarga 10 bulan. Mewah sekali. Bajunya terbuat dari sutra yang ditenun di negara Yaman. Pada zaman itu luar biasa. Sehingga kaum wanita sangat mengimpikan kalau suaminya adalah Mus'ab bin Umair. Gagah, kayu. Nah, itulah dia Mus'ab bin Umair. Karena dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terbunuh di akhir hayatnya. Ketika jenazahnya ditutup, hendak dikuburkan, tak cukup kain membalut tubuhnya. Ditarik ke atas, terbukalah kakinya, ditarik ke bawah, terbukalah kepalanya. Apa kata Rasulullah? Wahai Mus'ab, semua orang tahu engkau adalah orang yang terpandang. Pakaianmu mewah, pada hari ini engkau meninggal. Hampir tak ada kain yang bisa menutupi tubuh. Maka kata Rasulullah, ambillah daun, kemudian tutupi tubuhnya Mus'ab bin Umair. Kemudian sahabat-sahabat yang lain melihat Hamzah telah meninggal, Mus'ab bin Umair meninggal. Dia tahu apa risikonya. Apa kata musuh? Muhammad telah terbunuh. Karena dia mengira Mus'ab bin Umair adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka terkabarlah berita itu sampai ke Madinah. Bapak dan Ibu, musuh dengan ganasnya menghantam, kemudian kaum muslimin kocar-kacir, apalagi yang lemah imannya. Maka Rasulullah tertinggal dengan beberapa orang sahabat. Kita bisa bayangkan 3.200 yang akan menghantam 650, dan itu sebagian yang telah kocar-kacir, yang meninggal hanya tinggal beberapa sahabat saja bersama dengan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Maka dihantamlah Rasulullah dengan pedang, dipukul kepala Rasulullah, dilindungi oleh helm pedangnya, perisai perangnya. Kemudian Rasulullah terjatuh, terbentur ke batu, kepala beliau berdarah. Diayunkan lagi oleh musuh pedang itu, kenalah pipinya Rasulullah, sehingga perisai perang itu mengenai kulitnya Rasulullah, masuk sampai copot giginya Rasulullah SAW. Melihat keadaan itu, sahabat tak tahan lagi. Maka datanglah Hanzalah. Jangan engkau tinggalkan Rasulullah. Ayuhal muslimun, jangan engkau tinggalkan Rasulullah. Orang-orang berlari menyelamatkan diri. Maka para sahabat yang setia, dia datang kepada Rasulullah SAW. Hanzalah memberikan badannya agar Rasulullah SAW tidak terkena oleh pedang. Kemudian datanglah sahabat Talha bin Ubaidillah dan sahabat-sahabat yang lain. Datanglah seorang wanita, Nusaybah binti Ka'ab. Dari kejauhan, beliau posisinya sebagai tim medis, merawat orang-orang yang luka. Terkabar Rasulullah telah terbunuh, hatinya tak tenang. Maka dia teriaki, wahai kaum muslimin, kenapa engkau tinggalkan Rasulullah SAW? Apakah memang Rasulullah telah terbunuh? Kenapa engkau pergi menyelamatkan diri sementara Rasulmu dalam keadaan dikepung? Kemudian diambillah peralatan perang itu, perisai dan pedang. Orang berlari menyelamatkan diri. Nusaybah masuk ke barisan musuh. Dia carinya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah di sana. Dia cari Rasulullah. Apa kata orang-orang yang melihat bahwa dia masuk ke barisan musuh? Wahai Nusaybah, anak pertamamu terbunuh. Jenazahnya di sana. Dia lihat anaknya terbunuh, kemudian dia tinggalkan. Ma'adha Rasulullah. Di mana Rasulullah? Aina Rasulullah? Dia cari Rasulullah. Dikabarkan oleh orang, suamimu terbunuh. Dia lihat suaminya memang sudah terbunuh. Kemudian teringat olehnya lagi Rasulullah SAW. Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Setelah dia melihat Rasulullah hendak dipukul, maka datanglah Nusaybah memberikan tubuhnya. Ketika pedang itu diayunkan sebelah kanan, Nusaybah memberikan badannya, sehingga robeklah bagian dadanya. Ketika pedang itu datang di bagian kiri, Nusaybah pindah ke kiri. Ketika datang di depan, dia tahan dengan badan. Dia tahan dengan tangannya, sehingga tangannya terputus. 12 tusukan pedang menyayat tubuhnya. Seorang wanita. Apa katanya? Apa yang engkau inginkan, wahai Nusaybah? Kata Rasulullah. Aku tak ingin apa-apa ya Rasulullah. Yang aku inginkan nanti aku bisa bersahabat denganmu di surga. Aku tak ingin apa-apa ya Rasulullah.
Yang aku inginkan agar aku nanti di surga bisa bersahabat denganmu. Kemudian Rasulullah tersenyum. Selesai perang, Rasulullah menjenguk Nusaybah binti Ka'ab. Apa kata Rasulullah? Dialah Nusaybah perisaiku. Dia nanti akan bersamaku di surga. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah, seorang anak muda pengantin baru saja melewati satu hari pernikahan, kemudian perintah perang itu datang. Dia lupa tadi malam junub, dia pergi perang. Apa kata Rasulullah? Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang syuhada Uhud, rasanya begitu kecil pengorbanan kita. Kalaulah bukan karena kekuatan Rasulullah dan sahabat, kita tidak akan menikmati indahnya Islam, nikmatnya iman, tenangnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat mengorbankan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may," di antara manusia, "may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah," yang mengorbankan dirinya, jiwanya hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, segenap orang-orang yang berjuang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kaji kita yang singkat ini dapat kita amalkan kesimpulan dari kaji ini. Yang pertama, bahwa kisahnya perang Uhud ini adalah kisahnya kekalahan kaum muslimin, walaupun diawali dengan kemenangan. Hikmah yang dapat diambil ketika seseorang tidak lagi patuh, tidak lagi komitmen dengan amanah yang dipikulnya, maka ujung-ujungnya adalah kesengsaraan. Yang kedua, di sini nampak kita bedakan di antara muslim sejati dengan orang-orang yang munafik, yang lisannya membasahi dengan kalimat-kalimat Allah, akan tetapi hatinya memusuh Islam. Yang ketiga, mari Bapak dan Ibu kita berkaca pengorbanan apa yang telah kita lakukan untuk agama ini, sehingga kita layak nanti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Sesuai dengan janji. Ada tadi yang dapat hadiah kira-kira dari laki-laki siapa Ustaz? Kalau teman saya menang kaji lah terkena. Ada? Baik, silakan bacakan. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya udah. Alhamdulillah lah kalau mau itu. Dari anak-anak perempuan ada? Ada Bu? Silakan. Kalau tak mau bacakan tak apa, sini aja lah. Ada? Tidak, alhamdulillah, masuk kantong boleh Pak. Ayo itu anak-anak Pak, yo pandai-pandai warna, pengertian warna nampaknya deh. Misal untuk buku dosa kau enak. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kaji ini dapat kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.